Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu kembali dengan Digital Education. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi inflasi, mata pelajaran ekonomi di kelas 10 semester 2. Untuk lebih lanjut, apa itu inflasi? Mari kita simak bersama. Nah, ini yang kita akan pelajari tentang definisi inflasi. Secara umum, bahwa inflasi merupakan suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus-menerus. Peningkatan di sini bisa berarti peningkatan yang kecil atau creeping inflation, atau peningkatan tinggi dan cepat, hyperinflation. Pada dasarnya, keberadaan inflasi sangat erat kaitannya dengan masalah nilai uang. Selanjutnya, masih dalam definisi inflasi, kaitannya dengan peningkatan yang saya sebut tadi di awal. Bila harga-harga dalam kegiatan perekonomian naik, maka jumlah barang dan jasa yang dapat ditukarkan dengan uang menjadi sedikit. Dengan kata lain, adanya peningkatan harga-harga barang dan jasa menyebabkan kemampuan atau nilai dari uang mengalami penurunan. Selanjutnya masih dalam harga yang dimaksud di sini adalah tingkat harga umum, yaitu rata-rata tertimbang dari harga barang dan jasa dalam perekonomian yang diperlihatkan dalam sebuah angka indeks harga konsumen. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas tentang definisi inflasi. Sekarang jenis-jenis inflasi. Ada 3 diantaranya. Yang pertama, inflasi dilihat dari tingkat keparahannya, kemudian inflasi dilihat dari penyebabnya, dan yang terakhir inflasi dilihat dari asalnya. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Baik, ini adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama, dilihat dari inflasi dari tingkat keparahannya. Ada 4 diantaranya. Yang pertama, inflasi ringan. Ini di bawah 10% per tahun. Selanjutnya, inflasi sedang. Ini antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang keempat adalah inflasi sangat berat atau hyperinflasi. Ini di atas 100% setiap tahun. Nah, berikut ini adalah inflasi dilihat dari penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, demand pull inflation, dan yang kedua, cost push inflation. Mari kita bahas kembali untuk lebih lanjut tentang demand dan cost. Nah, masih dalam jenis-jenis inflasi. Tadi ada dari penyebabnya ya, inflasi yang dilihat dari penyebabnya itu ada 2. Yang pertama sekarang adalah demand pull inflation. Jenis inflasi ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan efektif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Nah, sedangkan yang kedua yaitu cost plus inflation. Ini merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi. Ada beberapa hal yang menyebabkan biaya produksi naik yang akhirnya menimbulkan inflasi. Apa saja beberapa hal yang menyebabkan biaya produksi naik? Kita simak berikutnya. Nah, ini yang pertama tentang kenaikan biaya bahan baku atau price plus inflation. Inflasi ini secara umum disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan baku produksi. Yang kedua, adanya kenaikan gaji atau upah atau wage cost plus inflation. Kenaikan upah buruh yang terjadi karena adanya tuntutan dari kaum buruh atau serikat pekerja akan juga menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Untuk menutupi kerugian ini, maka perusahaan akan meningkatkan harga jual produknya.
Nah, ini nih jenis-jenis inflasi yang terakhir ya. Tadi ada 3. Yang pertama tadi inflasi dilihat dari keparahannya, kemudian yang kedua inflasi dilihat dari penyebabnya, dan yang terakhir ini adalah inflasi yang dilihat dari asalnya. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini merupakan bentuk inflasi sebagai efek dari terjadinya inflasi di luar negeri. Kemudian yang kedua, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini menjadi karena adanya beberapa permasalahan yang ada di dalam negeri, baik yang disengaja atau kebijakan maupun yang tidak disengaja. Demikian tadi materi kita pada hari ini tentang definisi inflasi dan jenis-jenis inflasi. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu kembali.